Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu kita harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada hari ini Tuhan Yesus masih mau memberikan kita nafas kehidupan, terlebih lagi kesehatan, sehingga dimana kakak Olive bersama adik-adik semua yang di rumah dapat boleh bertemu secara virtual untuk senantiasa memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ya, pada pagi hari ini atau pada pertemuan sekolah minggu pada minggu ini kita akan belajar bersama adik-adik dari Vanuatu dan kita akan belajar tentang kehidupan mereka yang berada di desa-desa dan pulau-pulau di Samudra Pasifik. Di mana sih itu daerah Vanuatu? Yuk kita belajar bersama-sama. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita memuji serta memuliakan nama Tuhan dari pujian yang berkata, Tuhan cinta segala bangsa. Adik-adik, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Nah adik-adik, minggu ini kita ibadah memakai panduan HDS, Hari Doa Sedunia adik-adik. Nah adik-adik, Kakak Ira akan membacakan sambutan HDS. Ada beberapa sambutan tapi Kakak Ira hanya membacakan satu saja buat adik-adik. Nah adik-adik semua duduk manis dan dengarkan ya. Sambutan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Salam sejahtera. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kembali menyapa kita semua dan mengucap syukur karena kita dipertemukan lagi untuk merayakan Hari Doa Sedunia atau HDS. Perayaan tahun ini mungkin tidak serupa dengan tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 masih membatasi kegiatan pertemuan kita. Namun tim komite HDS Vanuatu menyapa kita dengan tata ibadah yang telah dipersiapkan dengan tema membangun di atas dasar yang kuat. Terdapat dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Di mana adik-adik tema ini sangat kontekstual dengan kehidupan kita saat ini yang sedang berjuang untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Tim komite HDS Vanuatu mengajak kita untuk membangun iman dalam menjalani kehidupan karena kaum perempuan di Vanuatu masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Minimnya pendidikan dan budaya patriarkal yang masih menghiasi kehidupan keseharian mereka. Dalam gerakan oikumenes, setiap tahun kita diingatkan melalui liturgi HDS dari berbagai negara supaya bersama-sama merasakan pergumulan para perempuan di belahan bumi, khususnya tahun ini
dengan perempuan dari Vanuatu. MPH PGI sangat mengapresiasi semua gereja anggota yang setiap tahun merayakan HDS yang jatuh pada Jumat minggu pertama bulan Maret. Tahun ini kita akan merayakan bersama-sama pada tanggal 5 Maret 2021 dan HDS anak pada tanggal 7 Maret. Kiranya materi yang disusun oleh tim Komite HDS Vanuatu ini mendorong kita bersama-sama berjuang untuk keadilan yang setara, mewujudkan dunia yang bebas dari kekerasan. Pengorganisasian HDS di Indonesia yang berawal dari tahun 1950 sampai saat ini menjadi gerakan irama yang dimotori oleh perempuan gereja yang berkomitmen untuk turut dalam arak-arakan oikumene global. Perayaan HDS yang kita laksanakan setiap tahun ini sekaligus merupakan aktivitas solidaritas kita terhadap perjuangan perempuan Kristen sedunia. Dalam konteks kita Indonesia, saat ini para aktivis perempuan dan gereja sedang memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak, yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Selamat merayakan Hari Doa Sedunia 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta 5 Februari 2021 atas nama Majelis Pekerja Harian PGI. Pendeta Krise Gosal, Wakil Sekretaris Umum. Nah, adik-adik, demikian sambutan yang diberikan dalam panduan HDS yang sudah Kakak Ira bacakan. Nah, adik-adik, ingat semuanya mengikuti ibadah dengan baik ya. Shalom. Adik, kita dapat belajar dari anak-anak di daerah Vanuatu. Nah, Vanuatu itu apa sih? Jadi, Vanuatu itu adalah negara merdeka yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Negara ini memiliki banyak pulau dan juga pantai yang sangat indah. Namun, pulau-pulau tersebut ternyata rawan sekali terkena bencana alam seperti topan, letusan gunung, terus kemudian ada banjir, dan juga yang paling terparah itu terkena angin topan tropis kategori 5 loh adik-adik yang pernah melanda Vanuatu pada 13 Maret 2015. Nah adik-adik, gimana sih penduduknya? Nah kalau penduduk di daerah Vanuatu itu merupakan asli keturunan dari Melanesia dan sejumlah kecil berasal dari Polinesia. Ada juga loh orang yang dari kepulauan Pasifik lain yang tinggal di Vanuatu, serta dari Asia dan dari negara-negara seperti negara Inggris, Prancis, dan juga Amerika Serikat lah adik-adik. Nah, gimana sih pendidikan di daerah Vanuatu itu? Ternyata sebagian besar anak yang tinggal di daerah pedesaan itu tidak bersekolah adik-adik. Beberapa dari mereka harus berjalan jauh untuk bersekolah atau meninggalkan desa mereka untuk masuk ke sekolah yang berasrama. Nah, adik-adik di daerah Vanuatu itu ternyata sebagian besar buah dan sayuran dibudidayakan secara organik loh, kecuali yang diimpor. Daging sapi dari Vanuatu itu dipercaya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Nah adik-adik, dan kalau hewan di daerah Vanuatu itu ternyata tidak ada mamalia yang besar loh dari negara tersebut, seperti ular berbisa ataupun laba-laba. Babi dan unggas liar adalah hewan yang banyak sekali ditemukan di daerah tersebut. Babi hutan sangat penting bagi budaya Vanuatu adik-adik, dengan gading yang digunakan sebagai simbol nasional dilambangkan di negara tersebut. Wilayah ini
kaya akan kehidupan laut dengan penyu, lumba-lumba, dan banyak jenis ikan lainnya. Nah, adik-adik, ternyata di daerah Vanuatu atau di negara Vanuatu terdapat 2 musim loh adik-adik, yaitu musim panas dan juga musim lembab loh adik-adik. Nah, musim lembab ini dari bulan November hingga bulan Maret, dan biasanya juga akan ada hujan lebat dan juga angin seperti siklon. Dan musim kemaraunya dari bulan April hingga bulan Oktober, yang dimana saat iklimnya lagi sedang. Bahasa. Penduduk Vanuatu berbicara dalam banyak bahasa tradisional. Setiap anak dapat berbicara dalam bahasa lokal di rumah mereka masing-masing. Dan juga ternyata mereka belajar bahasa nasional seperti bahasa Bislama, Inggris, atau Prancis di sekolah mereka masing-masing. Anak-anak Vanuatu ternyata terkenal dengan senyuman yang alami atau senyuman yang manis sekali yang mereka miliki adik-adik. Bagaimana kalau kita saling berbagi senyuman satu dengan yang lain? Pasti indah kan adik-adik? Untuk itu mari kita tersenyum. Nah adik-adik, tadi Kak Kalensi sudah kasih info kan tentang Vanuatu, tentang daerahnya, tentang iklimnya, tentang bahasanya, tentang banyak hal tentang Vanuatu. Dan sekarang kita mau berbicara nih, atau kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik semuanya ikuti apa yang kakak ngomongnya adik-adik. Oke? Oke. Ayo kita berdoa. Yesus yang terkasih, kami berterima kasih karena Engkau telah mengasihi kami sebagaimana Engkau mengasihi setiap anak di seluruh dunia. Kami akan bersama-sama menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas setiap senyum yang indah dari anak-anak Vanuatu. Dalam nama Yesus yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah berbicara tuh, atau kita udah berdoa sama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus dengan lagu atau pujian yang berkata, Be good, listens. Be good listeners to God's word. Be obedient to His ways. Put God first in all you do. Build wisely for eternity. Be good listeners to God's word. Be obedient to His ways. Put God first in all you do. Build wisely for eternity. Build wisely for eternity. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan dan mau belajar bersama-sama. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha baik, saat ini kami mau membaca firman-Mu dan mau belajar bersama-sama. Allah Roh Kudus, tolong kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang dikatakan Yesus di dalam kebenaran firman di saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepadamu ya Bapa di dalam surga. Amin.
Ya, bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Adik-adik yang sudah menemukannya, bahkan adik-adik yang kecil bisa dibantu sama kakaknya maupun orang tua yang mendampingi, dan kita akan menyimak dan membacanya bersama-sama. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 dengan perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Inilah bagian bacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama di saat ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini sehubungan dengan pada tanggal 7 Maret 2021 merupakan hari doa sedunia, dan secara khususnya untuk anak-anak, maka Komite Hari Doa Sedunia yang menjadi pusat pelayanan tahun 2021 ini adalah negara Vanuatu, yang tadi sudah kita dengar sekilas tentang negara Vanuatu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan ini oleh Komite Hari Doa Sedunia negara Vanuatu mengangkatnya karena mereka melihat pengalaman mereka, negara mereka yang pada tahun 2015 dilanda oleh angin topan yang namanya angin topan Pam, sehingga dikenal dengan topan Pam 2015. Dan topan Pam itu menyebabkan kerusakan yang hebat di negara Vanuatu. Rumah-rumah rusak dan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, sehingga negara Vanuatu mengangkat bagian ini untuk menjadi pedoman, untuk menjadi kekuatan bagi adik-adik sekalian, bagi kita semua, anak-anak yang ada di belahan dunia yang percaya kepada Tuhan, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Komite Hari Doa Sedunia Vanuatu mengangkat tema dengan membangun di atas dasar yang kuat, sehingga bagian firman Tuhan ini dikatakan ada dua macam orang. Orang yang pertama membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian orang yang kedua, ia membangun rumahnya di atas batu. Dan suatu saat ketika rumah mereka sudah jadi, sudah mereka tempati, suatu saat turunlah hujan yang deras. Kemudian datanglah banjir, lalu angin yang kencang. Angin itu melanda rumah, sehingga dalam bacaan kita terdapat dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu rumah yang dibangun di atas pasir mengalami kerusakan yang sangat hebat. Tetapi rumah yang kedua yang dibangun di atas batu, ia tetap kokoh, ia tetap berdiri, dan orang yang memiliki rumah tersebut dapat tetap mendiami rumah itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan
dan mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus Kristus, berarti kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Perkataan Tuhan Yesus itu dapat kita baca, dapat kita dengar. Pertama kita baca dari firman Tuhan, yang kedua kita dengar dari khotbah-khotbah, dari ajaran-ajaran, dari nasihat-nasihat orang tua kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita lakukan. Di sini mau ditekankan bahwa dua orang ini adalah dua orang yang sama-sama mendengar firman Tuhan. Mereka sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi perbedaannya adalah orang yang bangun rumah di atas pasir adalah yang mendengar saja, tetapi tidak mau melakukan apa yang didengarnya. Ia hanya mendengar saja, ia hanya bilang percaya, tetapi tidak mau melakukannya, sehingga mengakibatkan kehidupannya atau rumahnya menjadi rusak, menjadi porak-poranda, bahkan ketenangan, kedamaian itu tidak ada di dalam hidupnya. Tetapi orang yang kedua yang membangun rumahnya di atas batu, kita lihat rumah itu tetap kokoh, rumah itu tetap berdiri karena ia mendengarkan firman Tuhan, ia mendengarkan perkataan Yesus melalui firman Tuhan dan mau melakukannya. Sehingga ia tetap kokoh, ia tetap ada. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, bagian firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Nanti kalau ada waktu bisa baca-baca, atau mungkin adik-adik ada yang sudah, bahkan ada yang sudah pernah membacanya dan mendengarnya, bahwa dari Matius pasal yang ke-5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7 yang bagian yang menjadi bacaan kita saat ini merupakan perkataan Tuhan Yesus, merupakan pengajaran Yesus pada saat berada di atas bukit, di mana pada saat itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahkan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, orang yang kerasukan dipulihkan kembali, bahkan orang yang mengalami kesakitan, kesengsaraan ditolong oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang ini mengikuti Yesus untuk mau melihat lagi apa yang dilakukan Yesus. Sehingga pada saat itu Yesus kemudian mengajar mereka dalam khotbahnya, dalam ajarannya, pasal yang ke-5, banyak hal yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan bukan hanya kepada murid-murid saat itu, tetapi firman itu ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dan saat ini untuk adik-adik sekalian dan untuk kita semua. Yesus mengajarkan di sini bahwa ada 9 ucapan bahagia dari Matius pasal yang ke-5. Kita lihat di situ Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan punya kerajaan surga. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Dan selanjutnya nanti adik-adik bisa baca, atau mungkin ada juga yang bahkan yang sudah menghafalnya. Sehingga perkataan-perkataan ajaran Tuhan Yesus itu yang selanjutnya Yesus mengajarkan bagaimana hal berdoa, yang akhirnya di pasal yang ke-6 kita diajarkan bagaimana kita berdoa, doa yang agung yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Yesus juga mengajarkan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan untuk saling menolong, untuk saling membantu. Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid atau orang banyak saat itu, kepada kita juga semuanya,
bagaimana cara memperlakukan orang. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12, Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi yang adik-adik mau orang lakukan atau teman-teman lakukan kepada adik-adik, maka itu jugalah yang adik-adik lakukan kepada teman-teman. Di sini Yesus telah mengatakan pengajaran-pengajaran tersebut, kemudian Yesus mengakhirinya dengan bagian bacaan yang kita baca tadi. Jadi bagian bacaan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu merupakan bagian terakhir dari perkataan atau khotbah Yesus di atas bukit. Kenapa Yesus menempatkannya di bagian terakhir dan dalam sebuah perumpamaan, agar orang-orang murid-murid Yesus yang sudah mendengar firman, yang sudah mendengarkan perkataan Yesus pada saat itu, pengajaran-pengajaran Yesus, mereka jangan hanya asal mendengar, mereka jangan asal sekedar kagum akan apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya jangan asal senang saja mendengarkan perkataan Yesus, tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana melakukan firman Tuhan itu, bagaimana melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada orang banyak itu dan kepada murid-muridnya. Karena ketika mendengar tetapi tidak melakukannya, maka akan seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir, semuanya sia-sia. Karena itu dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa yang kita imani, apa yang kita percayai, tetapi kalau kita tidak melakukannya sesuai firman Tuhan, kita tidak mengatakan sesuai firman Tuhan, kita tidak berpikir sesuai firman Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa dikatakan bahwa membangun di atas dasar yang kuat? Karena firman Tuhan yang adalah dasar kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah batu penjuru kita, itulah yang akan mengokohkan kita, yang akan menguatkan kita. Karena hidup kita, mau orang tua maupun anak-anak, tetap akan ada mengalami masa sulit, akan mengalami masa yang susah. Nah, kadang-kadang adik-adik ada yang tidak disukai oleh teman-temannya, teman-temannya tidak menyukainya, kemudian ada yang membalasnya dengan tidak suka terhadap teman itu, tetapi ada juga yang tidak membalasnya. Perbedaannya di sini seperti dua orang tadi, bangun rumah di atas pasir dan bangun rumah di atas batu. Adik-adik, ketika ada orang yang tidak menyukai kita, maka Yesus ajarkan, perbuatlah kepada sesama kita apa yang kita mau sesama kita juga perbuat. Kalau kita tidak mau teman-teman kita menyakiti kita, maka jangan kita balas menyakiti teman-teman kita. Sehingga kasih itu yang menjadi dasar pengajaran Yesus Kristus, karena Yesus adalah kasih. Karena kasih yang Allah yang besar itu, adik-adik dan kita semua diselamatkan. Dasar daripada ajaran Yesus Kristus adalah kasih. Karena itu tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar diantaranya yaitu kasih. Karena itu adik-adik, kalau kita dilanda masalah, kita mengalami kesulitan, tapi kalau kita mengingat firman Tuhan, kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Oh, firman Tuhan pernah mengajarkan saya pernah baca firman Tuhan mengatakan bahwa jangan balas jahat dengan kejahatan. Oh, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Jadi ketika saya mau sesuatu, saya mau menginginkan sesuatu, kemudian belum saya dapatkan, maka jangan kita terus lekas marah,
Jangan terus kita mulai mengambek dan melakukan hal-hal yang tidak baik, karena Tuhan mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Dan yang terpenting, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi dasar kita. Adik-adik yang Yesus kasihi, mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan, sehingga ketika kita berada di mana saja dan sampai kapanpun, firman itu tetap akan tinggal dan kita bertumbuh di dalam firman itu, maka kehidupan kita akan dapat mencerminkan kasih Allah. Kita dapat meneruskan kasih Allah kepada sesama kita, sehingga teman-teman kita dapat juga merasakan kasih Kristus melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui cara berpikir kita. Karena kita diciptakan Tuhan, dihadirkan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, untuk itu bagian firman Tuhan ini hal yang terpenting untuk kita pelajari dan kita ingat bersama, bahwa jangan hanya kita mendengar, tetapi kita mau melakukannya. Karena dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Permasalahan datang, persoalan datang, tetapi tetap ada sukacita, tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, karena firman Tuhan menolong setiap kita, setiap anak-anak Tuhan untuk mampu menjadi anak-anak yang membanggakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, membanggakan orang tua kita, sehingga hidup kita dari anak-anak sampai kapanpun kita menyatakan kemuliaan Yesus bagi semua orang. Demikian firman Tuhan ini bagi adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus sumber firman itu sendiri akan menolong, akan menjaga dan melindungi kita semua di dalam kuasa Roh Kudus, untuk kita dimampukan mau belajar melakukan firman Tuhan dan kasih Yesus itu kepada semua orang. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Nah adik-adik, persembahan yang telah adik-adik siapkan, boleh adik-adik isi di amplop, dan kita akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Nah adik-adik yang di rumah boleh ikut nyanyi ya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah mengumpulkan persembahan. Bapa di dalam surga, di saat ini kami berdoa bagi anak-anak yang ada di negara Vanuatu. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, sehingga bersama-sama bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di jemaat kami GKI Petra Bucin 2 Entro. Tuhan mau menolong kami sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Engkau memberkati pergaulan kami, keseharian kami, pendidikan kami yang walaupun sampai saat ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, tetapi Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau sumber segala hikmat, pengetahuan, akal budi, dan kepandaian. Ajar kami untuk hidup takut Tuhan, agar semuanya itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di saat ini bagi para kakak pengasuh, Engkau menolong mereka dalam pendidikan, dalam tugas kerja tanggung jawab dan pelayanan mereka dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang terus menolong, menjaga, memberkati mereka, sehingga kami ada bersama-sama dalam suatu persekutuan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi para hamba Tuhan yang ada di jemaat kami. Engkau menolong, Engkau memberkati para pendeta, pelayan firman, Engkau memberkati majelis, sehingga bersama-sama menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat kami, tapi juga bagi sesama dimanapun saja berada. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa bagi orang tua kami. Tuhan memberkati mereka dalam tugas kerja tanggung jawab, lihat yang bijaksana, kekuatan yang ekstra ya Tuhan, sehingga dalam segala tugas kerja tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka diberkati, dan kami juga boleh merasakan berkat itu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, tetapi dimanapun saja kehidupan keluarga kami, Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa di saat ini bagi pemerintahan kami negara Indonesia. Tuhan, Engkau mau menolong setiap orang yang sudah Tuhan percayakan menjadi pemimpin. Biarlah Bapa, hikmat Tuhan turun atas mereka, memimpin seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan beri kepada mereka, sehingga apa yang mereka miliki, kepercayaan yang diberikan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami, anak-anak Tuhan di mana saja berada. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera itu, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak, di mana saja kami berada ya Bapa, firman-Mu yang adalah kekuatan kami, firman-Mu yang adalah sumber kehidupan itu akan menguatkan kami, akan menolong kami ya Bapa. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak mau bermohon kiranya Allah Roh Kudus mau menolong kami, sehingga apa yang sudah Yesus ajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kami miliki itu, biarlah kami dapat melakukannya karena pertolongan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau, dan biarlah itu kami mau pegang teguh dan percaya dengan pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan adalah penolong dan penghibur kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi sesama kami atau teman-teman kami, sekiranya ada yang dalam kelemahan tubuh, ada yang sakit, Tuhan
menjamah bagian tubuh yang sakit sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan, sehingga mereka juga boleh ada bersama-sama di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan sesama teman, sehingga dapat beraktivitas kembali dengan penuh damai, kuat, sehat. Dan nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan karena Engkau sungguh beranak baik. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami terlalu sungguh nyata. Dan saat ini persembahan yang sudah kami kumpulkan, sebab berapapun rupiah yang kami kumpulkan ini Tuhan mau memberkatinya, sehingga kemanapun rupiah ini tersalurkan dapat menyatakan kebaikan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat. Kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan juga kami mau persembahkan kepadamu ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan kami sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada, kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan menyatakan kebaikan-Mu ya Bapa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami yang kami bawa di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Baik. Dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah dengar cerita tentang firman Tuhan secara bersama-sama. Untuk itu kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Kak Olive mau mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua serta papa mama yang bersedia membangunkan adik-adik semua untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ingat adik-adik, tetap patuhi protokol kesehatan. Ketika adik-adik hendak keluar dari rumah harus memakai masker dan rajin minum vitamin. Ya adik-adikku, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Olive mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat lagu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.